berita akhir pekan, apa kabar netizen? Semoga sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Walaupun kalau kalian lapar mau makan, ya makan aja gitu. Nggak usah nyari teman makan di Instastory kayak Kevin the People. Maksud gue, tolonglah. Begitu kenapa harus black and white sih Instastory lu gitu? Maksudnya cukup hidup lu aja kekurangan warna gitu loh. Sebenarnya ini ya, menurut gue Kevin the People nyari teman makan di story tuh kayak cewek main Bumble yang sebenarnya udah punya cowok gitu, kayak ngetes ombak aja mungkin, kayak berapa banyak sih ini yang nge-reply gue mungkin gitu kan. Walaupun sekelas Kevin sih gue yakin pasti ada lah yang reply ya. Jejo paling balas menurut gue. Paling dia bilang ngapain sih lu begitu-begitu bray gitu ya kan. Mending lu ikut gue NFT gitu, mungkin begitu. Jojo akan berkata gitu ya. Oke, seperti biasa kita akan membacakan berita-berita ya. Walaupun hari ini mungkin kru-kru USS di ruangan ini agak sepi ya, karena mereka masih pada belum pulang dari Paris Fashion Week tau gue. Lagi pada fashion show di sana gitu. Fasilitas pemerintah kok kalah mahal sama motivasi menyusui Aurel gitu. Itu anak ini kayaknya emang aura menyusui kayaknya isu besar banget. Nih, ini masalah global gitu ya kan. Pengalian isu Rusia Ukraina gue rasa nih. Sebenarnya mungkin boleh dicek handphone atau mungkin disogok Putin tuh orang yang gue takut gitu untuk nutupin isunya gitu ya. Walaupun ya sebenarnya terserah Mas Atta ya, dia yang punya uang, dia mau kasih apa untuk istrinya kita nggak boleh ini. Sebenarnya terserah dia. Jadi gue cuma bisa bilang ya aku sih yes Mas Atta gitu. Aku sih mendukung gitu. Berita berikutnya, jadi ada SJW yang mengecam Indomie gitu. Jadi dia bilang menyedihkan emang kalau ada orang bangga sama Indomie di luar negeri. Faktanya Indomie itu menggeser pangan asli Indonesia, bikin ketergantungan. Bener dia diproduksi di Indonesia, tapi bahan bakunya impor. Awal mula kita kecanduan terigu masuknya dari dia ini gitu. Maksudnya Indomie aja dilawan sama SJW gitu sekarang. Lama-lama kita nafas juga nggak boleh karena ngeluarin karbon dioksida mungkin. Indomie loh gitu. Gue takutnya orang-orang ini mungkin beberapa tahun lagi sweeping warkop gitu. Antek asing. Ini antek asing Indomie gitu. Bubarkan Indomie gitu. Indomie mau di cancel culture gitu teman-teman ya. Maksud gue, lu juga ya emang lu kalau lu Indonesia banget lu aja masih bikin thread pakai iPhone gitu ya kan. Lu bikin thread pakai Asia slang baru gue respect. Itu baru Indonesia banget. Atau handphone Mito Limbat tuh, tau gak lo dulu ada tuh handphone Mito Limbat, lu bikin tweet Twitter pakai itu nggak apa-apa lah, lu ngata-ngatain Indomie gitu. Gue yakin juga lu kemana-mana masih pakai jeans, masih pakai t-shirt gitu. Kalau lu emang Indo banget ya, lu pakai baju adat sehari-hari kemana-mana. Lu tinggal di rumah gadang harusnya gitu. Ya kan lu pakai ulos ke Senop, coba lu berani nggak tuh? Pas musik nyala lu joget tari piring sana lo di Senop lo ya kan. Lu coba lu iringin Silk Sonic pakai tari tortor dah lu, coba lu
lo emang ngaku yang paling Indonesia gitu. Maksudnya nih Indomie tuh makanan gak ada salah, sejuta umat gitu, gak pernah ada perdebatan apakah lo doyan Indomie apa enggak tuh, gak pernah ada pertanyaan kayak gitu, karena ya semua orang suka Indomie. Sekarang kita makan Indomie aja disalahin, emang ya masa-masa yang sangat berat banget dan memang kejayaan SJW gitu ya, karena aneh-aneh aja gitu, orang makan Indomie disalahin tapi nipu miliaran dari trading kok malah dibela gitu. Ya maksud gua mungkin di luar negeri ada lah orang-orang yang nipu dari trading ya. Kita nggak harus menunjuk siapapun. Berikutnya, nggak hanya Indomie, nasi Padang juga mau diboykot kemarin gitu. Jadi ada orang yang gue nggak tahu dia ada masalah apa, tapi dia mencoba mendoktrin kita bahwa nasi Padang tuh haram, dia bilang. Nggak, nasi Yahudi mungkin haram, tapi nasi Padang maksudnya haramnya di mana gitu? Kecuali kuah gulai lu pakein McKellen, oke, haram. Itu nggak boleh gitu. Atau kerupuk kulit lu cemilin sambil main slot gitu, haram. Nasi Padang kok haram gitu. Itu udah nggak usah kita bahas panjang-panjang. Itu aneh banget itu nasi Padang diharamin. Nah, berikutnya Ukraina membuka situs pendaftaran untuk tentara asing bergabung. Nah, ini jadi buat ABG-ABG goblok kemarin ya katanya. Lu katanya mau ngerasain perang dunia, kan daftar lu anjing. Buktikan bacotan lu di TikTok gitu. Lu daftar ke sana gitu. Atau mungkin untuk orang-orang konten kreator yang strong ya, Katak Bizer mungkin bisa daftar. Menurut gua kapan lagi lu tentara Rusia juga kaget diputerin gear, pasti kan kayak wah pakai gear gitu ya kan. Atau Paris Fernandes mungkin lo bisa bikin salam dari Moskow di sana kan, keren gitu menurut gue. Dan lowongannya kita nggak tahu persyaratannya apa, kita nggak tahu gitu. Walaupun harusnya sih nggak kayak persyaratan agency, harusnya lo nggak harus good looking, nggak harus good communicating skill atau fluent in English sih, kayaknya nggak bisa gitu. Yang penting lo nggak boleh follow Twitter Putin kalau nggak salah di sana. Nggak ada ya. Putin gak main sosmed netizen setahu gue. Nah berikutnya lagi nih, masih berhubungan dengan perang nih ya, yaitu adalah warga Rusia yang di Bali itu gak bisa narik duit di ATM gitu kan. Maksudnya ya kasihan lah menurut gue. Ini pasti orang-orang Rusia yang mereka juga gak ngikutin politik gue rasa gitu. Makanya mereka di Bali ini cuma ada dua kemungkinan, kalau gak ini orang Rusia ngerantau atau orang Rusia healing gitu kan. Kasihan, dia gak pengen perang men, dia cuma pengen paling ya tequila sunrise di La Brisa tipis-tipis ya kan, sunset di Potato Head gitu loh, bungkus-bungkus cewek di La Favela, pagi sarapan floating gitu kan, siangan dikit yoga, paling mau begitu-begitu aja. Ada juga orang-orang Rusia yang mindfulness gitu, tolonglah jangan semuanya di cancel culture. Kalau dia nggak bisa narik ATM, ya gimana dia mau instastory sambil matah di warung cahaya kan? Itu mandatory post juga kalau di Bali gitu. Tolonglah warga-warga Rusia yang di Bali, harap bersabar gitu ya. Berikutnya, pemotor-pemotor yang ikut MotoGP. Jadi katanya mereka itu sebelum ke Mandalika, mereka mau keliling-keliling Jakarta dulu naik motor gitu. Nah ini mungkin perlu edukasi juga dari kita, bahwa kita jelasin, nih kalian mau keliling Jakarta yang gimana nih? Maksudnya San Mori atau Night Ride gitu kan harus jelas gitu. Karena kalau San Mori mereka harus bawa GoPro, kalau Night Ride harus bawa FWB gitu kan. Jadi jangan sampai salah-salah gitu. Cuman gue takutnya kalau mereka lewat Senop misalkan naik motor racing gitu kan, mereka malah mikir kayak kayaknya enakan Vespa Matic ya gitu kan, bisa bawa tote bag di sini sama cewek di belakang gitu. Takutnya nggak jadi MotoGP gitu kan. Atau mereka lewat Antasari malah kena mental digeber King Trondol kan. Kasian gitu dan insecure, kayak gue harus pakai helm full face kok dia cuma kaos kutang sama celana pendek gitu kan. Takutnya insecure gitu. Walaupun bebas aja kalaupun pemotor sana mau ganti Vespa Matic atau ganti ke RX King, terserah, asal jangan NMAX ya teman-teman ya, karena kadang-kadang masih ada arogansi oknum-oknum pengendara NMAX, oknum ya, bukan semua pengendara NMAX gitu. Nah berita terakhir nih yang hits banget ya, itu memang tadi itu konflik antara Paris Fashion Week dengan Paris Fashion Show kalau nggak salah gitu. Walaupun menurut gue ya harusnya biasa aja ya gitu. Harusnya lu mungkin kalau memang go internasional tuh harusnya dikasih dari orang gitu, bukan self proclaim gitu. Maksudnya waktu The Raid tayang di Toronto juga Iko Uwais nggak nge-tweet achievement unlock kan, enggak gitu kan. Biasa-biasa aja gitu. Rich Brian pertama ke Amerika nggak capture touchdown New York gitu, nggak pakai gitu, nggak perlu gitu. Nicky Zevanya udah bolak-balik 88 mulu, Amrik Indo nggak ganti bio jadi part time traveler dia. Oke, udah gitu. Gue internasional aja. Walaupun gue pribadi gue nggak terlalu ngulik atau peduli dengan Paris Fashion Week. Mungkin gue lebih peduli dengan Jaksel Fashion Week sebenarnya gitu. Karena Jaksel Fashion Week nggak harus event tahunan gitu. Setiap weekend di Senop adalah Jaksel Fashion Week gitu. Dan lu nggak perlu pakai apa ya, lakban Balenciaga, nggak perlu gitu. Cuman dikit yang lo perlu. Ini yang lo perlu untuk Jaksel Fashion Week nih gitu. Ini nih, ini penting.
ini untuk outernya, karena harus ada outer di Jaksel gitu. Gak bisa lo modal kaos doang. Topinya biasa, yang penting mereknya Roughneck netizennya. Jaksel Fashion Week. Jaksel Fashion Week dan nah ini nih Jakselnya di sini gitu. Dan terakhir yang paling penting ya. Ini penting banget untuk Jaksel Fashion Week menurut gua. Nih lu Jameson on the rock 1 dong. Nah gitu. Kripto lo gimana brother? Nah itu Jaksel Fashion Week, every week is Jaksel Fashion Week. Jadi gak usah lah kita ngurusin Paris terlalu banyak gitu ya. Di Jaksel ada Fashion Week setiap minggunya. Oke, weekly recommendation untuk kalian adalah ini. Jadi kan film Batman nih lagi rame gitu di bioskop ya. Tapi gue mau merekomenkan untuk nonton serial Gotham di Netflix. Tuh ada series namanya Gotham gitu. Karena gini, kita nonton Batman dari kita kecil, kita cuma mikirin bahwa Gotham nih kota yang hancur dan Batman nih ngelawan penjahat di Gotham gitu. Kita gak pernah mikirin gimana rasanya menjadi polisi yang harus ngelawan crime di Gotham ketika Batman masih bocah gitu. Kita gak kepikiran gitu. Terutama untuk menjadi polisi jujur di Gotham tuh pasti susah gitu. Karena di Gotham tuh hampir gak ada polisi jujur di Gotham. Ya mirip-mirip lah sama di Rusia tadi sini ya. Mirip-mirip Gotham Rusia ya, apple to apple menurut gue. Jadi itulah serial Gotham di Netflix, ditonton. Oke, demikianlah berita akhir pekan pada hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Saksikan terus episode kita dan tunggu tamu-tamu selanjutnya. Gue Donang Kuti pamit. Thank you semuanya.